Halo, berjumpa kembali dalam Stasiun Review. Musim panas memang dipenuhi banyak film bagus. Tidak heran, jadwal perilisannya super ketat. 1 minggu saja bisa dijejali banyak film. Di Indonesia, beberapa film Hollywood bahkan harus dipaksa mundur biar tidak bentrok dengan film besar lainnya. Kali ini, kita bakal membahas film animasi Spider-Man Across the Spider-Verse. Ini merupakan film animasi kedua Sony mengenai semesta Spider-Man setelah Spider-Man Into the Spider-Verse yang rilis pada tahun 2018 lalu dan menang Oscar sebagai film animasi terbaik. Berkat kesuksesan luar biasa Into the Spider-Verse, Sony Pictures terlihat memberi kebebasan Phil Lord dan Christopher Miller. Mereka merupakan orang yang bertugas menulis naskah dan membuat cerita Into the Spider-Verse. Uniknya, sebelum kesuksesan Spider-Verse, mereka berdua dipecat sebagai sutradara solo A Star Wars Story yang juga sama-sama rilis pada tahun 2018. Pemecatan mereka berdua karena dirasa terlalu banyak mengubah naskah asli. Hasilnya, Solo menjadi film flop dan Spider-Verse laris manis serta mendapat penghargaan di mana-mana. Across the Spider-Verse ceritanya benar-benar super besar. Saking besarnya itu cerita, akhirnya dibagi menjadi 2 bagian, Across the Spider-Verse Part 1 dan Part 2. Part 2 atau bagian 2 lalu dirubah judulnya menjadi Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Mirip-mirip Kill Bill, Harry Potter and the Deathly Hallows, serta Fast 8. Itulah film yang semuanya dibagi part-partan karena ceritanya nggak bakal muat disajikan dalam satu film. Spider-Man Across the Spider-Verse mengisahkan benih-benih cerita yang ditanam sejak film pertama, terutama kisah asmara antara Miles Morales dan Gwen Stacy. Jadi, kalian wajib banget nonton film pertama sebelum nonton sequelnya ini. Pada awal film, Gwen terlihat sedih dan frustasi. Lalu kita dibuat flashback masa lalunya yang kelam dan hubungannya yang mengendur dengan ayahnya, terutama setelah serangan super villain dari dimensi lain. Dari sini baru ketahuan ternyata ada Spider Society, tempat Spider-Man terpilih dari berbagai dimensi untuk bekerja sama mengatasi para penjahat super yang melintasi dimensi lain dan membuat kekacauan besar. Spider Society ini dipimpin oleh Miguel O'Hara. Di lain pihak, Miles merasa kesulitan dengan kehidupan gandanya sebagai Spider-Man dan murid SMA. Miles juga merasa kesepian dan merindukan Gwen Stacy. Kisah asmara Miles dan Gwen serta hubungan Miles dengan kedua orang tuanya bakal jadi tema utama sekaligus penentu jalannya cerita trilogi ini. Miles juga bakal menghadapi musuh bebuyutannya, Spot, yang punya kemampuan unik berpindah tempat dengan bintik dari tubuhnya. Spot awalnya hanyalah villain kerucu dan mudah dikalahkan. Tapi, karena pertarungannya dengan Miles membuat Spot sakit hati dan berubah jadi penjahat mematikan yang pernah dihadapi para Spider-Man dari berbagai semesta. Ada 6 gaya animasi berbeda dalam film ini, dan semuanya membaur jadi suatu keunikan tersendiri. Paling menarik pas di universe-nya Gwen. Dunianya dibuat layaknya lukisan cat air, artistik dan enak dipandang. Dan Spider-Man dalam film ini benar-benar banyak. Bagi penggemar Spider-Man, pasti kewalahan menyebutkan satu persatu Spider-Man yang muncul. Spider-Man-nya ada yang berasal dari komik, Lego, game, kartun, sampai dari universe-nya Sony dan Marvel, seperti Spider-Man yang diperankan Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, dan tidak ketinggalan juga dari Venom.
adegan dari film live actionnya juga disebutkan, terutama adegan dari No Way Home dengan Dr. Strange-nya yang membuka banyak dimensi ke dalam dimensinya MCU. Film ini juga mematahkan teori tentang siapa sebenarnya sosok Peter B. Parker dari Spider-Verse pertama. Selain itu, juga muncul aneka ragam villain dari berbagai universe berbeda dan memiliki bentuk yang unik. Mulai dari Vulture, Dr. Octopus, Kraven, Mysterio, hingga Rhino. Rhino ini ada yang berbentuk mutan sampai badak beneran. Ini kayaknya jadi semacam petunjuk buat Sinister Six baru dalam universe-nya live action Sony. Miguel O'Hara, sang pemimpin, terlihat galak dan jadi semacam villain jika dilihat dari trailernya. Lalu, semuanya dijelasin dengan gamblang, seperti mengapa dia harus bertindak seperti itu. Penjelasan tersebut jadi konflik besar di antara para Spider-Man karena menyangkut semua Spider-Man lainnya. Emosi penonton juga dibuat campur aduk karena memang segalanya masuk ranah abu-abu, bisa benar dan sekaligus salah. Dan film ini, wow, benar-benar di luar dugaan, super keren abis. Trailernya ya terlihat biasa saja, tapi saat nonton jadi luar biasa. Sejak menit awal sudah hanyut dengan jalan cerita yang disajikan. Pengenalan karakternya jauh lebih mendalam dan jauh lebih menghayati. Hubungan antara Miles dan Gwen yang rumit benar-benar mendapat spotlight besar-besaran. Konflik batin Miles juga disorot habis-habisan. Kita bisa melihat Miles dari remaja kasmaran yang kekanakan berubah jadi dewasa dan jadi semakin kuat. Penyajian gambarnya juga benar-benar unik, banyak banget scan menarik dan bikin pengen teriak wow. Makin ke belakang film ini juga makin keren. Adegan aksinya banyak dan musiknya itu bikin semakin intens. Juga pas mau mendekati ending, banyak sekali twist yang disajikan. Gak bakal nyangka bakal seperti itu. Seru banget pokoknya. Sepanjang film dibikin berdebar-debar karena saking bagusnya. Hanya sedikit film ya yang bisa membuat gue merasa seperti ini. Film terakhir yang bikin punya feel berbeda banget adalah Everything Everywhere All at Once, serta gak ketinggalan The Dark Knight-nya si Nolan. Rating untuk Spider-Man Across the Spider-Verse adalah 10 dari 10. Hore, yes, ini filmnya yang benar-benar perfect sejauh ini. Durasinya 2 jam 20 menit, benar-benar nggak kerasa. Minusnya cuman peralihan adegan yang terlalu cepat hingga sulit diikuti gerakannya. Kadang bikin mata capek. Film ini juga banyak adegan fotosensitif, bisa bikin epilepsi atau kejang-kejang. Jadi waspada buat yang mau nonton ya. Ini sudah kayak nonton anime Evangelion yang versi jadul. Paling suka Spider-Man T-Rex dan kucing, sama Spider-Man Spider-Punk yang super anarkis. Juga Scarlet Spider yang super lebay dan kocak banget. Spider-Man Across the Spider-Verse jadi film terkeren tahun 2023 yang pernah gue tonton sejauh ini. Luar biasa deh pokoknya, wajib ditonton di layar lebar. Tambahan, ini juga baru banget muncul berita kalau Sony sedang mempersiapkan film live action Miles Morales. Ini juga sesuai dengan beberapa rumor sebelumnya kalau Miles Morales bakal jadi Spider-Man utama dalam live action Sony Spider-Man Universe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa kembali.